Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Oke, kembali lagi dengan Johnny. Kita akan nge-review Fortuner VRZ 2023 nih. Kalau dari nomornya 0428, 2000 berapa Ken? 2017, 16 yuk. Dia tahu. Oke, ini adalah Fortuner VRZ 2016 yang artinya ini adalah generasi pertamanya Toyota Fortuner. VRZ pertama. Yang rem belakangnya masih drum. Yang rem belakangnya masih drum, sialan. Maksud lo, gue tahu lo pakai VRZ 28 kan, gue punya 2016. Cuman ya gimana ya? Kita ngejar harganya kan, murah kan, ya kan? Apalagi mobil ini basicnya juga warnanya silver, jadi kemungkinan sih gue nggak pakai lama juga kali kene. Ya kalau ada yang nawar bagus, nggak apa-apa. Jadi kalau kata orang tuh P3K om. Pedagang pura-pura pemakai kolektor. Iya. Jadi ini VRZ gue dapat dari tangan pertama langsung tahun 2016 kilometer sekitar 100.000. Dikit ya? Dibilang dikit enggak, dibilang banyak juga dikit enggak. Dong, jadi segitu. Nah, cuman waktu gue beli itu gue senangnya apa Ken? Dari baru dia nggak pernah pakai biosolar. Iya. Dan selama gue pakai 2000 km itu gue baru isi biosolar nyobain itu 1,5 tangki full. Itu pun gue nggak ngisi langsung 1 tangki full, tetapi gue isi biasanya setengah gue campur. Iya itu kemarin. Nah, boleh John ya pakai biosolar? Boleh sih. Kalau gue udah enggak ya. Sebenarnya malu. Gue jujur sih, gue orangnya nggak munafik. Gue malu sebenarnya kan, karena itu sudah dijelaskan tertera gede-gede kan, hanya untuk yang membutuhkan, ya kan? Ya kan lu butuh juga ya, butuh buat jalan kan? Iya, tetapi urgensinya nggak sampai situ, ya kan? Iya. Nah, begitu gue dapat mobil ini itu di bulan Desember, udah beberapa banyak modifikasi. Banyak juga ya. 100 juta lebih. Ini sobek aja. Ya, ini yang gue tunggu-tunggu sebenarnya udah dibikin di daily vlog sebelumnya. Shock breakernya ini gue menggunakan Fox. Jadi ini shocknya menggunakan Fox IFP yang 2.0. Jadi dia nggak ada settingannya kayak YSZ series ataupun yang Fox 2,5 DSC dual shock compression. Ini jadi settingannya udah pakem. Yang depan itu berbentuk coilover dari 0 sampai 2,5 inci. Ini yang belakang hanya suspensinya saja. Shock breakernya saja. Oke. Kan modelnya yang tiangnya di bawah tuh apa? Upside down nih kalau bisa bahasa. Iya, kurang lebih modelnya upside down. Gitu Ya, kurang lebih seperti itu. Gini, anak motor banget. Upside down. Anak Nuvo Lele dulu ya kan. Nah, jadi shock breaker belakang setelah gua ganti sama shock breaker depan gua ganti, gua lihat kok bantingannya keras banget kan. Lu nyoba nggak kemarin sebelum gua ganti per? Enggak, gua udah gini. Ini keras banget ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ada busing-busing arm yang perlu diganti. Jadi busing armnya gue ganti warna merah semua tuh. Nah itu Protoflex, itu beli satu set sekitar 700 ribuan, gue ganti sekalian. Lalu per belakang, jadi kalau gue punya asumsi gini Ken. Fox ini kan shock breaker bikinan Amerika. Yang artinya sebenarnya dia tidak punya kiblat desain modelnya yang sama. Fortuner nggak ada. Makanya dia samainnya sama Hilux. Oh iya. Nah, kenapa shock breaker belakang lebih keras ketika menggunakan per standar? Buat bawa barang dan juga dia punya spring rate, dia ngakurinnya sama per down. Iya. Terus gue mikir lagi, per custom apa yang tidak merubah level ketinggian, tetapi itu buat ngebantu untuk shock breaker aftermarket. Iya. Karena kan gini, shock breaker aftermarket itu volume gasnya, volume olinya itu tidak sama shock breaker standar. Yeah. Makanya gue pikir, yang sama kira-kira kurang lebih monotube. Cuman kan monotube sama IFP kurang lebih mirip teknologi suspensinya. Makanya gue coba pakai per YSS yang standar height. Jadi YSS itu keluarin standar John. Lu yang lift kit? Enggak, standar. Gue beli lagi. Enggak, gue beli lagi. Berarti gue masih ada? Gue beli lagi, punya lo masih itu dijual kalau yang mau lift kit. Yang mau lift kit ada. Jadi per YSS itu ada 3 seri. Seri yang paling pendek, seri yang standar height, sama yang lift kit. Tetapi kalau in the actual, kalau misalkan lo pakai yang standar, itu mobil lo turun setengah jari. Iya, kayak punya gue sekarang. Kurang lebih. Ya. Nah, makanya Kenny punya setelah diganti YSS lebih pendek. Udah enak lagi. Apalagi sekarang mobilnya sudah ada stiker kan. Nah, terus kalau lo ngelihat dari jauhan dikit om. Ini per belakang pakai per YSS standar. Ini depan gue lift kit sedikit karena dia mentok sama link stabilizer depan shock breakernya. Jadi ini gue naikin sedikit. Jadi kalau dulu lihat tingginya agak sedikit ngedongak. Nah, untuk pernya pelek sendiri ini gue menggunakan pelek ring 17, di mana pelek 17 ini berarti downsize
1 inci dibandingkan pelek standarnya. Ini menggunakan ban 265 6517 Yokohama Geolandar bawaan dari pabrikannya Hilux tipe V 2022 apa 2021 kurang lebih seperti itu. Facelift John. Facelift asik gak? Asik. Asik. Lugu. Jadi Ada sepeda, Om? Jadi facelift yang gua pasang di sini, ini facelift terakhir barang Heroes Custom ya. Iya, Jadi sekarang udah nggak punya lagi stoknya. Nah, ini gua delete chrome menggunakan delete chrome yang beda. Sekarang kita ada delete chrome yang modelnya tuh smoke-nya lebih tipis dibandingkan biasanya. Lebih soft ya? Ya, jadi cuma warnanya itu dia jatuhnya beda. Ini kan warna yang bawaan. Ini asli nih, Ini bawaan GR nih. Ini bawaan GR. Ini yang delete chrome gua yang bikin. Terus di bagian belakang dia punya list bagasi. Ini peninggalan sebelumnya, Om? Peninggalan sebelumnya? Enggak lah. Sebelum facelift kan ini? Oh iya. Ini one of another thing. Gue bikin belum ada kali yang bikin warna seperti ini ya. Ini warna Defender. Abu Dov. Iya. Defender. Pinter kamu ya. Defender. Pinter Defender. Terus dia punya plat. Ini gue bikin dudukan Mika. Biar kalau nyala lampu dia terang. Bentar, Mikanya Om. Di situ. mantul, Om. Kelihatan nggak, Om? Nah, Mikanya jadi nyala, Om. Terang kan? Nah, ini lampunya juga kita jual di Eurohouse nih. Ini ganti juga nih, Om. Iya nih lampunya ganti. Jadi LED. kalau malam terang. Terangnya tuh pas. Terus yang gue suka kaca film tintednya Fortuner ini ketemu Lumar Super Black enak kan. Jadi yang SKKB ini 60%, yang di bagian driver itu 80%, yang depan itu pakai Stratos 40%. Lumar ya? Iya, ini gue pakai Lumar. Ininya di LED chrome-nya pakai yang chrome-nya agak tipis. Ini udah upgrade terakhir yang menurut gua ini udah mentok kanan banget nih, John. Karena udah 9 digit, John. Iya. Udah cepet, John. Jadi kalau misalkan gua terusin ke interior, gua rubah jadi GR28 atau enggak mungkin gua rubah pakai Napa leather. Naik lagi 20 juta, John. Iya, itu buat panel udah black piano. Karena ketika lu ngerubah jok 3 baris, itu lu akan makan duit 25 juta. 25 juta. Kenapa? Karena lu nggak mungkin ganti pakai microfiber. Karena Karena bahan ini udah aslinya asli. kulit. Iya. Masa lu rubahnya lu turunin Downgrade. ke microfiber kan itu salah satunya nggak mungkin. Setir juga ada di Setir itu. udah dirubah tuh wood panelnya. Jadi kayak punya gua. Nah, ini wood panelnya dirubah. Kulitnya juga gua rubah, cuman bedanya kulitnya gua rubahnya ininya gua nggak mau pakai benang putih lagi, gua pakai benang hitam. Ininya juga udah gua rubah nih. Jadi warna hitam. Ah, jadi warna hitam. Ini juga udah rubah. 2022 warna Jadi biru. warna hitam. belum sampai sini kan. Bentar dulu. Speedometer juga. Oh iya, speedometer ganti, Om. Speedometer udah berubah, bentar. Kuncinya, kira dibawa Udin. Baru mau gomelin. Nah, tuh dia punya udah berubah. Waduh. Ini juga dijual di Euros ya. Jual. Jadi semua gue jual. Jadi semua yang gue pasang di sini, Om, gue mau mobil kayak Om Ben, persis. Bisa. Kita udah bikin perincian ya. Enak aja dapat gua hajar, gue beli, John. Bukan dari mobil gua. Enak aja lo. Punya lo yang masih panjang, yang masih ada bodinya. Taruhan yuk, beda. Beda ya? Beda. Hilang Ini yang tipis, Bos. Ini pivot drive Evo, kita juga punya stoknya. Ini salah satu throttle control yang mempunyai berbagai macam opsi. Kebanyakan malah, setelan gas, kebanyakan malah. Lebih dari ekonomik, cukup. responsif, powerful. Jadi ada 3 ERP. Iya. Kalau ekonomik lo buat gasnya lebih paling berat, tapi dia P1 sampai R5, P1 P7, R1 sampai R5. Iya. Kurang lebih seperti itu. Ini head unit juga gue sudah ganti pakai ZS 9350 BT di Niki Motor. Gua kasih lo lihat kemarin ke Niki Motor ngapain aja nih. Oke, kita udah nyampe di Niki Motor. Kita mau ngelihat progres hasil kerjaan audio di mobil VRZ Silver gue. Ini kita lihat dulu, Niko tadi. Halo, Ko. Halo. Ini udah ketemu kita kedua di 2024 ya. Jadi buat teman-teman nih masih ada nih promonya. Jadi kalau buat teman-teman yang follow Niki Motor, kita ada banyak giveaway juga di situ. Salah satunya adalah 30 kaos dan ada speaker yang mau di giveaway buat teman-teman yang pengen instalasi audio di Niki Motor, khusus untuk follower-follower baru. Kalau follower lama, minta diskonnya sama dia, jangan sama saya ya. Oke kok, jadi ini rencana, berarti kalau secara budget, ini sebenarnya down spec ya? Dia punya speaker.
Ya. Tetapi lo berani garansi speaker lebih bagus. Yes. Karena bukan karena speaker yang gue pasang sebelumnya itu nggak bagus, tetapi Bukan, karena memang karakternya nggak cocok di karakternya nggak masuk. kuping. Jadi speaker yang gue pakai ini merek Audio Fidelity, itu merek Niki Motor sendiri yang sudah di R&D selama bertahun-tahun, dan speaker ini mempunyai karakter yang tebel. Tebel. Dengan harga 4 jutaan udah cukup bagus untuk di fight dengan speaker 8 sampai 10 juta lah ya. Nah, 7-8 juta. Oke, kita akan coba yuk. Let's go. Nah, untuk head unitnya sendiri ini dirubah pakai Pioneer ZS 9350 BT. Ini sebenarnya head unit favorit buat mobil-mobil Toyota zaman sekarang kok ya? Ya, Alphard, Velfire, karena frame-nya langsung masuk gitu. frame-nya langsung masuk ya. Om Dimas dari belakang yuk, silakan. Oke, kita udah di dalam kabin. Ini posisinya staging Twitternya juga sudah di custom karena dia punya dome Twitter Audio Fidelity ini lebih gede daripada head Twitter bawaan ya. Housing Twitter bawaan. Jadi dia materialnya masih sama. Custom tipis lah. Custom tipis, dia jadi lebih gede di sebelah sini. Cuman secara penampilan sebenarnya masih lebih OEM look ini ya. OEM look, betul. Jadi dia nggak terlalu besar, jadi masih cukup. Kiblatnya masih ke OEM look lah. Iya. kita. Tapi ada rencana nggak Audio Fidelity dibikin 3-way? Ya pastinya nanti kita kembangin lagi. Cuman ini masih main yang... Kita tes market dulu lah. Ini kan lo untuk orang yang pengen harga friendly dan juga Betul, suaranya maksimal. Tapi rencananya OEM look. memang itu yang tipe basicnya kita gitu. Mungkin ke depan pengembangannya akan ada seri-seri yang lebih tinggi. Lebih gitu. tinggi lagi. Cari nama dulu lah ya. Iya, benar. Dibantu Koben. Enggak juga. Tapi kalau lu udah berani garansi gue downgrade dengan suara yang lebih bagus, harusnya sih bagus kok. Ini buat teman-teman semua, disclaimer, ini pertama kali kita dengar lagi audionya setelah diinstal ya. Iya, benar. Ini head unit berapa juta kok? 16 lebih gak? Lebih. Saya di sini ini 17 juta. 17 jutaan ya. 17 jutaan. Cuman kalau misalkan untuk yang Fortuner GR yang udah kamera 360 gimana tuh kok? Harus pasang interface namanya. Interface supaya sinyal dari 360 bawaan mobil itu bisa dikenalin sama si Pioneer. Harga berapa lagi itu? Sekitar lebih. sejutaan lah. Oh, jadi dia tetap masih bisa ya? Bisa. Sen Bisa. ikut Iya. belok gitu-gitu ya? Betul. Kita dengar lagu slow dulu ya. Boleh. Lagu kebanggaannya. Yang free copyright nih ya? Iya. Nah, ini kok. Jadi gua rasa gini, gua belum dengar suara orang aja gua udah tahu. Oke. Karakternya tuh memang lebih tebal dan juga gini. Dia bisa nyanggupin dengan kondisi dashboard yang cukup pendek Ya. dibandingkan dengan lu pasang speaker apapun di Velfire itu atau DC udah pasti enak. Ya. Di Fortuner itu lebih susah, lebih tricky betul. karena dia punya jarak ininya kecil, Pendek. ininya juga lebih Ya, dekat. lebih Nah, dekat. sehingga ketika lu pakai speaker yang terlalu kompleks pun kalau lu tuningnya salah, lu akan lelah denger lagu selama 10 lagu aja udah capek kuping lu ya kan. Udah lama nggak ketemu, lu makin expert ya di audio ya. Kan kemarin udah jalan-jalan ke toko audio lain. Siap. Oke, jadi kan gini. Oke. Lu sebelumnya di mobil VRZ sebelumnya kan atau Fortuner sebelumnya kan udah memakai sistem yang kurang lebih sama, tapi dengan speaker yang lain ya. Waktu itu pakai vocal slate fiber ya. Betul. Sebenarnya bukan berarti si vocal slate fiber itu nggak perform atau ya, lu cuman Karakternya. nggak cocok dengan karakternya. Iya, gitu. karakternya dia itu terlalu pedes. Ya, terlalu thin gitu. terlalu Tetapi ada orang yang suka karakter seperti itu. Iya, betul. Untuk dengar lagu-lagu yang lebih ya. kompleks suaranya. Betul. Nah, Kalau si AF ini dia speakernya lebih bold gitu. lebih Kayak lebih lu tebel minum ya. kopi itu lebih strong lah gitu. Dan lebih pekat gitu bawahnya gitu. Tapi kalau gua rasa dengan treble yang lebih cepat akan kedodoran juga ya nih speaker ya. Enggak juga, kita coba aja. Coba Kita coba lagunya. lagunya yang lebih Ya. ngebeat gitu ya. Ya, betul. Itu kan di situ bisa ketahuan tuh speaker itu Ya, sanggup nggak buat betul. Ini sekalian ngetes bassnya aja ya. Ah. Karena
biarpun ini cuma mid bass tapi somehow dia akan membantu di bagian bass juga gitu. Wah, enak ya. Dia punya bass jadinya jatuhnya di depan ya. Iya, betul. Jadi kayak lebih padat gitu ya. walaupun di belakang sudah disponsorin sama subwoofer, suaranya tetap di depan ya. Iya, betul. Ah, ini enak nih. Udah lama nih gua nggak dengar di VRjet yang enak. Iya. Karena beberapa VRjet gua masih nggak dapet Heeh. positioning stage-nya itu ya. Nah, ini stage-nya meskipun two-way, tapi semua di atas ya suaranya. Ya. Ini bicara spek yang gua pasang ini berarti kurang lebih HTD 17 juta. Itu 4.350.000. Katakanlah 5 juta ya, 22,5 sama interface sejuta ya kurang lebih kalau misalkan yang kamera 360. Di luar DSP itu teman-teman bisa pasang. Untuk speaker ini lu rekomendasi DSP pakai apa kok? Semua range DSP bisa pakai. Semua. Tapi makin bagus, makin branded ya pasti hasilnya makin bagus. Nah, ini Itu buat aja. teman-teman yang dengar di YouTube sekarang ini menggunakan DSP-nya Helix. Helix. Nah, jadi DSP-nya Helix. Helix P6 ya, MK2 ya. Dia punya amplifier buat Udah subwoofer built-in, ya. Betul. Pakai Rockford ya. Rockford, Rockford. ya, Jadi Rockford. subwoofer pakai vokal, Ya. speaker tengah pakai blam. Blam ya. Jadi ini settingannya ya. Gocap lah ya. Gocap lah. Gocap. Jadi teman-teman kalau masak ini gocap. Siapin gocap, Bos. Gocap lu udah bisa buka map di sini. Speakernya sudah head-in itu sudah merampungi high res. Iya, udah. Ini high kalau res. pakai USB berarti harusnya lebih. Enggak juga, karena media streaming sekarang kan juga Udah bagus. high res juga. Iya, udah high res. Apple Music udah high res. Jadi bedanya paling hanya kasat pendengaran aja dikit. ada memang kalau lu detail banget, lu mau nikmatin high res ya lu pakai USB dah gitu. Nah, kalau mau dengar mendingan di rumah nggak ada suara mesin, Cuman ya kan kan? kalau USB pilihan lagunya lebih terbatas. Iya, kalau ini Gitu. lo bisa sambil nonton bokep, ya kan? Ini bisa support YouTube gak sih kok? Kalau CarPlay-nya harusnya bisa ya? Semua CarPlay nggak bisa support Oh. karena dia dipakai untuk berkendara ya. Nggak boleh. Biar nggak bahaya. Nggak boleh nonton. Iya. Biar nggak Iya. bahaya Dia masalah nggak ada ini. fitur video gitu. Ya, buat teman-teman yang mau cobain audio fidelity boleh dicoba, ini rekomend dari Joni, mantap. Jadi buat teman-teman sekali lagi ya, ini IG-nya Niki Motor dibantu ya, biar makin banyak followernya. Juga di sini tuh IG ini bukan berarti kita minta follower untuk cuman follow, tapi kan kalian bisa dapat berbagai informasi. Ya benar. Jadi- kita selalu pasang hasil project kita di IG. Iya. Karena itu bisa jadi referensi. Nah. Teman-teman punya mobil yang sama, oh saya mau bangun audionya Kayak dengan gini. spek kayak gini bisa. Gitu Iya, loh. jadi dengan contoh seperti itu. Ketika lo di luar daerah pun lo ya udahlah, lo mau pasang di tempat lain nggak apa-apa. Ya, Kan ada bisa jadi referensi. Ya. Tapi lagi-lagi kan restoran dengan bahan yang sama, kokinya beda kan. Bahkan lo bisa dengar hasil suaranya ya. Iya, Pakai headset ya. pakai headset kurang lebih Iya. gitu. Ya. Ayo, lagu apa lagi kok? Tone-nya tuh tone mahal, jadi suara mahal ya. Iya penuh soalnya. Penuh ya? Padat. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some more. Oh, think it's empty. Jadi apa yang membuat orang tuh maksudnya gini kok? Lo kalau bikin Indomie dengan bahan yang sama, ya mungkin suaranya rasanya juga bakal beda juga kan kalau yang masak beda. Cuman kan kalau speaker itu kan minimal kan semua orang udah punya knowledge masing-masing. Yang bikin hasil speakernya itu berbeda, apa karena makernya itu punya selera kuping beda atau material yang dipakai? Itu salah satunya juga ya. Iya. Jadi kuping orang Italia sama Prancis itu beda. Oh iya, betul. Iya. Tipikal makernya ya. maker Jerman. Makernya, iya. Jerman tuh menurut tuh kualitasnya gimana? Nggak bisa, karena mungkin kadang-kadang maker itu juga nggak bisa memprediksi apa jadinya kalau bahan Twitternya dia pakai bahan tertentu katakanlah gitu loh. Setelah jadi mereka dengerin, oh ini cocok, ya udah baru
baru itu proses meriset sebuah speaker gitu loh. Oh kalau ini, kayaknya masih ada kurang, dia ganti lagi materialnya gitu. Sampai dia ketemu, ini yang gue suka nih gitu. Itu. Contoh misalkan kita pabrik speaker low end, kita mau nyoba niruin produk high end. Itu nggak bisa sama juga kan, karena mungkin ada material yang dia nggak sebutin di explain di mereka punya cara sendiri. Bisa, misalkan caranya mungkin magnetnya ditempa lagi, dia punya material lapisan speakernya mungkin dikasih chemical apa lagi, itu membuat hasil akhirnya beda lagi. Terminal speakernya. Nah, lu percaya gak kok speaker ini kita dengar hari ini 2 bulan kemudian suaranya beda? Break in nggak dia? Itu ada break in-nya, betul. Break in-nya juga. Jadi setelah break in dia lebih matang suaranya. Betul, pasti. Nah, masa break in itu lu percaya dalam waktu berapa lama atau berapa jam lagunya lah? Biasa sih secara teori itu 100 jam ya. 100 jam. 100 jam dengar di mobil berarti 3 bulan lah ya kurang lebih ya. 3 bulan, 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan itu kalau lu merasa ada yang berbeda lu bisa tuning ulang lagi di sini ya. Bisa. Jadi cuma gini loh, masalah break in sama nggak break in bukan berarti speaker belum break in itu nggak bisa didengar, bukan. Speaker tetap bisa di-tuning, tetap bisa enak. Karakteristiknya juga udah kebaca dari situ. Betul. Cuman suaranya jadi lebih dewasa ketika sudah lewat 100 jam. Expert nih Joni nih. 2024 bos, kita semenjak denger debat capres tuh kita ngomongannya makin licin bos. Iya kan? Lagi caleg nih. Lu udah tua kalau temen lu udah jadi caleg. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen lebih lanjut bisa buka juga YouTube-nya Niki Motor, lihat di IG-nya referensi atau mungkin main ke sini karena di sini juga udah ada demo, tempat demonya di atas. Bisa langsung denger ya. Iya, kalian pengen speaker apa? Kok gue pengen nyobain Blam? Ada. Mau pengen nyobain audio fidelity sebelum nempel di mobil? Ada. Jadi nggak usah takut, teman-teman bisa langsung cobain aja di sini. Jadi kalau bisa sebelum nyoba itu udah ngobrol sama Ko Teddy. Kok budget gue 15 juta cukup nggak? Jadi seenggaknya udah bikin resep obat. Gitu loh, karena karena kan kalau lo berobat itu kan lo ada yang pakai asuransi, nggak terlalu pusing speknya. Kalau ini lo bayar sendiri bos, jadi lo masih minta resepnya yang bagus. Bisa aja ya ngomongnya gitu. Oke, aja. Iya, ya udah Ko Teddy, terima kasih buat mobil kali ini. Jadi kita bakal masukin satu mobil lagi, boleh ya? Boleh. Toyota Is nanti budgetnya mungkin sekitar 10 sampai 15 juta aja. Oke, siap. Oke, thank you semua teman-teman. Sukses terus buat Tiki Motor di 2024 ini. Jangan lupa ya, kaosnya dibagi ntar saya kirim sini ya. Siap. Tapi ongkir kok yang tanggung ya. Oke, no problem. Kalau kirim ke Amerika nggak diterima. Tapi ya. Diundi dulu ya, karena cuma 30 ya. Ya, jadi diundinya nanti bikin video semenit lah, bikin reels, diambil satu-satu kan. Oke, thank you, bye-bye. Ken, menurut lo dia asik nggak pakai speaker bikinan si? Enak lebih enak daripada vokal yang kemarin kita pakai ya? Itu berapa duit, Jon? Hah? Berapa duit? 4 jutaan kemarin. Murah kan? Itu? Iya, murah kan? Murah ya? Murah, suaranya bagus lagi, John. Tapi tetap gua bisa naik B1841 Blank, denger Beryllium lagi. Oh iya beda, mobil gua memang begitu, Jon. Ngangenin, Jon. Lu yang bikin audionya ya? Mahal udah begitu. Oh, beli udah begitu ya. Itu salah satu masterpiece terbaik Niki Motor itu ya kan. Iya. Jadi itu emang enak ketika dia. Oke, sebentar Om, nanti malam sebelum lu edit, lu tolong tambahin satu detail. Jadi buat teman-teman biar nggak bingung, ini headlamp itu sebenarnya bawaannya udah asli Om. Cuman proyektornya gue ganti di sama kayak punya gua. Iya, sama kayak punya Kenny. Cuman Kenny belum sempet jelasin, ya kan? Cuman gue perlu jelasin karena gue dapet harga spesial. Terang banget. Nah, terang banget, sumpah. Ini gue boleh ngomong, kenapa gue bisa ngomong ini terang banget? Jadi terang, ketika terang banget tapi pecah fokusnya nggak enak. Makanya Om nanti tolong bikin back sound-nya sound gue ya. Terus punya ini dia posisi, Jon. iya bentar. Ini posisi keadaan mati. Nah, ini ntar posisi keadaan Balik. Tadi hidup. Nyala. Enggak, ntar nih suara gue buat video yang Omnimas malam. Okay. Ini posisi nyala. Ini high beam. Ntar ambil gambar yang ntar Om. Iya. Nah, ini low beam. Nah, yang gue suka adalah ketika lu dapat settingan lampu gini kan. Ini kan lampu jadi satu bohlamnya. Artinya low beam sama high beam jadi satu. Biasanya ketika lu cut off ke high beam dari low beam itu kan orang nggak gitu nggak? Nggak gitu nggak, iya. Lampu-lampu LED zaman sekarang tuh orang nggak gitu nggak?
Tapi mereka bisa bikin lampu ini begitu cut off ke high beam. Terang juga. Terang juga. Iya, kelihatan itu, juga, iya. itu salah satunya. Yang kedua, begitu lo nyebar, nyebarnya tuh rata. Nggak tipang jauh kiri-kiri kanan. Gue semua ADS ya. Iya. Ini buat teman-teman yang merasa mobil lo kurang terang, lo mesti ke DS, lo bawa, lo tinggal aja deh 2 hari. Iya. Beres pasti. Biasa dipinjemin lampu kok. Jadi lu pulang masih bawa mobil. Ini IG-nya. Om, DS IG-nya berubah, tolong ganti ya. Awas lo nggak ganti lo. Jadi ini salah satu masterpiece juga. Makanya kan lo hitung kan lampu ini itu tuh lihat tuh. Om. Dia ada birunya, Om. Jadi kalau lu lihat dari ini ada birunya. Nah tuh. Terang kan? Iya, bagus ya. Jadi gue suka yang OEM aja nih. Begitu lo simple. matiin lampu, ya lampu lo masih kayak proyektor. Ya. Kita soalnya nggak sombong, Om. Iya, karena gue nggak pakai strobo, lo pakai. Kalau gue nggak, Ya? ya kan? Makanya dari Fortuner gue yang lama kan lu copotin buat mobil lo. Iya. Ya? Ya, aja dah. Ya, kita mau ke showroom, mau ngelihat stiker barunya Kenny. Jangan, John. Yang enak, Om. Oke, kita udah di dalam mobil. Ini posisinya kita mau nyobain bantingannya. Jadi Kenny setelah rubah YSS menggunakan pernya si YSS jauh lebih enak. Jauh lebih enak. Cuman menurut lu pribadi, jujur ya, honest review, enak gak nih Fox? Lebih enak lagi. Lebih enak lagi. Jadi memang ketika lo beli shock breaker aftermarket, mereka itu punya masa break in kan. Ini setelah gue pulang dari Bandung itu 1400 km, gue pakai langsung enak. Enak. Iya. Tapi YSS itu memang harus ketemunya pernya, YSS, iya, baru bisa enak. betul. Tetapi kalau lu ngelihat Fox itu bantingan mobil ini tuh jadi dewasa Kan ya. harganya beda, John. Iya, Jauh, John. Beda tetap. satu motor, John, harganya, John. Iya. Nah, buat teman-teman yang pengen pesan Fox atau mau nyobain Fox-nya, bisa langsung ke tempat gua aja, ya kan? Cuman kodenya gue udah kasih tahu, John. Ini shock breaker harganya 30 jutaan, John. Udah sama per ya? Udah sama per. Depan doang. Per depan, per belakang YSS Belakangnya harus standar beli head, lagi. beli lagi nggak apa-apa. Nanti bisa sekalian gue pasangin, Iya. gue spuringin. Nah, kalau lu mau beli yang udah di breakin, tinggal copotin minyak gue aja. Oh iya. Iya, gue nggak apa-apa kalau dia mau, ya kan? Gue tinggal beli Fox lagi. Iya, benar. Tapi kan Fox itu indahnya 3 bulan lebih, John. Iya. Udah Enggak. gua tuh. Apanya? Tadi. Oh. Mobil. Dewi sebulan Fox. 3 bulan. Sebulan. Sebulan. Kalau YSS ready. YSS ready. Ya, harganya juga setengahnya. Nggak nyampe 20 tapi ya? Hampir 20. Iya. Hampir 20. Jadi bedanya lumayan, no. Iya, itu jadi menjadi pertimbangan lo juga. Ih, mobil gue udah mentok kanan, John. Asik ya. Iya. Kalau kata orang yang suka Audio udah bagus. yang suka pakai mic itu apa yang kemarin beli VNT Mas kita siapa? Si siapa ya? Garasi pip Oh, pip. Sensor. Ini. Nah, ya kan? Garasi Kenny ya kan. itu kalau ngomong mau di mentok kanan, John. Mentok kanan. Iya. Asik. Nah, mesin sebenarnya gua nggak terlalu banyak gua modif karena satu, Udah cukup. gue capek modif mesin tuh. Lu modif nunggunya lama, ini lama ya kan, terus lu belum tentu ketemu yang timing perfect. Jadi akhirnya gue memutuskan mesin ini gue upgrade hanya remap, filter, front pipe. enggak, sama XCS Superfast. Oh, yang 12 juta itu, John. Iya, gue nyobain sih kemarin sih. Ternyata gue setelah gue pasang, ini review jujur ya kan ya. Maksudnya sorry ya buat yang punya XCS juga. Cuman menurut gue dengan lu keluarin 12 juta, gue belum bisa merasakan efek yang benar-benar. Oh, jadi maksudnya dengan budget gitu lu kurang berasa? Bukan, tenaga oke. Dalam artian gini, kalau gue berasa AC jauh lebih dingin. Ini nggak tahu cuaca juga lagi nggak terlalu panas atau gimana ya. Iya. Cuman kan biasanya electrical kalau stabil di mobil itu Ya lebih bagus. akan lebih bagus Ya, benar. pendinginannya. Yang kedua dia punya begitu dicolok aja sama Epin kemarin agak jerjet. Dibilang ini ada tenaganya gede nih Om dalamnya. Ya kan itu. Nah terus dia punya gas juga lebih ngisi. Nah, cuman yang gue bingung, full consumption-nya ini kemarin gue coba, ada di Reels dan TikTok gue juga, itu 1:8,8 di 150 km pertama. Jadi gue kan coba ngisi solar 3 kali kan. 150 pertama itu 1:8,8. Yang kedua 100 km itu 1:7. Tapi itu gue pakai power mode full. Gue pakai power mode full.
antara diisi yang pertama itu bensin solarnya ngisinya dia nggak full. Karena kan gue sambil video John, gue kan nggak nanyain. Jadi kan kalau misalkan lu kurang 2 liter aja kan pasti perhitungannya nggak bisa beda. nggak bisa aktual. Cuman setahu gue itu stabilizer itu memang tujuannya kan buat stabilin listrik nih. Nah, makanya yang gue Fungsinya. bilang, gue jelasin di TikTok juga, gue itu nyobain bukan untuk ngelihat irit enggaknya. Karena pada saat ke Bandung itu lu membutuhkan tenaga yang Ya, cukup karena besar. nanjak, Karena nanjak nanjak. terus, ya. Gitu, makanya. Cuman kalau untuk tenaga, ini barang worth it. Cuman ketika lu dihadapkan gini, Dengan duit 12 bro, juta 12 juta lu bisa ganti turbo sama remap. Ada bengkel yang terima kan segitu kan? Makanya pasarnya mungkin bukan buat anak muda, John. Lebih ke yang lebih dewasa. Iya mungkin gini, oke Maksudnya lah, gimana ya? lu XCS ini mungkin kalau dipasang di Mark X atau mungkin di Camry atau mungkin di Alphard Oh, lebih bagus, lebih Iya. bagus. Atau yang pasang audio. Audio gede-gedean, gede-gedean, nah, ya, cuman lebih fungsi. mungkin di sini gue so far happy aja sih, tenaga lebih enak, AC gue Iya. lebih dingin ya kan, jadi ya oke aja. Cuman kan masalahnya adalah 12 juta ini bukan angka yang Murah. Murah. 12 juta lu bisa remap. 12 apa ganti 9 front juta pipe, sih? Filter 12-an. Segitu Punya ya? lu kayaknya 12 jutaan deh. ya yang panjang gitu ya. Ntar Om Dimas Iya. tolong ambil Iya. detail barangnya di situ ya. Tapi itu dari zaman gua sekolah udah Nah, pakai, John. itu yang gue bilang. Ketika lu bisa jual satu produk Bertahan segitu lama. bertahan segitu lama, Berarti ada kelebihannya. artinya produk lu itu bagus. Ada pembelinya, ada marketnya, kan? Nah, Berarti bagus. Karena ya gua kan? dulu beli, John. Gua beli yang kecil. Dan dia bukan model sistem MLM. Kalau yang pil-pil racing Oh, itu, iya. itu kan yang Pil koplo, pil ya, koplo. yang jualnya Yang sampai ditaruh di punya cemplung mobil gitu kan. supercar ya kan. Nah, itu sih udah ya you know, lu tebak sendiri lah Ya. itu bisnis macam apa Ya, ya kalau kan. ini gua rasa ada lah pasti. Cuman mungkin karena kita pakainya nggak terlalu teliti, nggak terlalu ini, jadi bedanya susah. Iya gitu. Waduh, Oke. itu temen gue, John. Terima kasih Yang semua dia teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe. Para subscribe itu gratis. Nantikan lagi beberapa vlog ke depan. Sayangnya isnya sudah laku John, sama itu XS customer. 13 juta, John. Hah? 13 juta XS. Apanya? Itu 13 juta kan XS itu tadi. 12 apa 13? Apa 9 juta? Nggak tahu teman-teman, cek aja di mau beli nggak buat marketplace. Greko? Ngeledek aja. Bye. Bye.